Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Nur Aprilia. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, kita harus tahu dulu nih bagaimana sih perkembangan ekonomi Islam di Indonesia itu sendiri. Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, dan meneliti, pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi berdasarkan syariat Islam. Tujuannya itu untuk mewujudkan masalah bagi umat manusia, mewujudkan kesejahteraan ekonomi, norma-norma moral Islam, dan membina persaudaraan. Ada pula sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam tidak hanya di perbankan, namun mencakup semua sistem keuangan. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa tahun ini berkembang sangat pesat, baik pada tatanan teoritis dan konseptual. Saat ini, Indonesia sedang krisis ekonomi. Inilah penjelasannya. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, merosotnya ekonomi Tiongkok karena pandemi COVID-19 tentu saja berdampak terhadap perekonomian global. Beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. Untuk Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Proses penurunan perekonomian berantai ini bukan hanya akan menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi real, melainkan kerusakan kelancaran mekanisme pacaran antara permintaan dan penawaran agar dapat berjalan normal dan seimbang. Ada pula solusi ekonomi Islam dalam masa COVID-19. Inilah kerangka 6 konsep dan sistem ekonomi dan keuangan sosial Islam. Yang pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakaf linked suku perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Yang keempat, permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan pinjaman Qardhul Hasan. Selain dari sektor perbankan syariah dan Qardhul Hasan sebagai dana yang dikumpulkan oleh unit atau organisasi pengumpulan zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah. Lalu, dampak positif dari merger Bank Syariah. Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan PT Bank Syariah Indonesia, merupakan syariah yang terbesar di Indonesia dari hasil merger 3 bank syariah umum. Itu Bank Mandiri, Bank Syariah, Bank BRI, Bank BNI Syariah. Hasil merger ketiga bank syariah tersebut dapat mendefinisikan pembiayaan dan pemberian kredit dari berbagai sumber untuk manajemen risiko yang lebih baik. Dengan memiliki modal yang meningkat, bank ini juga dapat memberikan kredit ke perusahaan-perusahaan yang lebih besar, secara umum lebih rendah risiko dibanding dengan memberikan kredit ke perusahaan kecil. Hal ini dapat membuat manajemen risiko lebih baik. Manajer ini juga dapat mengakses pasar suku global dengan lebih mudah. Menurut saya, sistem ekonomi Islam itu sangat baik dipakai di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia itu Islam, dan sistem ekonomi di Indonesia itu syariah yang menopang keislaman dan harus sesuai dengan syariat-syariat Islam, karena sistem ekonomi Islam di Indonesia memuat nilai normal, nilai moral, nilai agama, dan nilai keadilan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.